Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari kota Solo, Jawa Tengah. Jumpa lagi bersama saya Ham Almay di channel YouTube ini, dan pada hari ini Kamis 10 Juli 2025 jam 7 malam saya sudah berada di terminal Tirtonadi Solo menunggu bus yang akan membawa saya kembali ke Bogor, yaitu bus terbarunya M-Trans salah satunya. Sebelumnya jangan lupa untuk Sebelumnya, jangan lupa untuk dukung saya dan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe untuk dapat membuat konten yang lebih baik lagi. Jadi sekilas tentang M-Trans ini yang akan saya naiki memiliki rute dari Ponorogo, Madiun, Solo, Jakarta sampai ke Bogor ya. Dengan nama bus The Kraton, dan bodinya itu double decker Avante D2 dan chassisnya Volvo B11R 450. Selain itu ada juga bus dengan nama The Warrior, itu rutenya dari Ponorogo juga, Madiun, tapi tujuannya sampai Jakarta dan berakhir di Poris. Jadi ada dua rute yang baru dirintis M-Trans untuk Ponorogo ke Jabodetabek PP. Untuk fasilitasnya sendiri ada dua kelas di dalam bus, yaitu kelas eksekutif biasa di dek atas, lalu juga sleeper, baik itu sleeper yang di dek atas itu bisa melihat ke depan langsung, dan sleeper yang di bawah itu dalam bentuk kabin kompartemen gitu ya. Dan saya akan naik di kelas sleeper kompartemen ini yang ada di bawah, yang merupakan kelas tertinggi dari M-Trans untuk rute ini. Jadi saya penasaran juga dengan fasilitas dan kenyamanannya seperti apa, terus waktu tempuhnya juga bagaimana. Nanti kita simak aja di videonya, simak sampai selesai ya. Kemudian untuk tiketnya saya beli di online aplikasi M-Trans harga Rp410.000. Sedangkan jika naik dari Jawa Timur, dari Ngawi, Madiun, Ponorogo itu Rp440.000 untuk kelas yang sleeper, baik itu yang di atas maupun di dek bawah gitu. Dan jadwal berangkatannya ini seharusnya jam 7.20, tapi ini belum ada tanda-tanda apa ya. Jadi saya standby itu aja di terminal ini sesuai dengan arahan dari kantor yang di Ponorogo ini. Ini saya juga nggak tahu nih di Solo ini ada agen atau enggak, cuman saya disuruh standby di ini sebelum jam 7 gitu ya. Ya udah, saya patuhi aja karena daripada ketinggalan, jadi saya standby aja di sini ya. Semoga nggak terlalu lama ya untuk menunggunya, karena dulu sempat lihat konten, ada salah satu konten di sosial media itu busnya baru nyampe jam setengah 9 malam, jadi mundur sejam lebih dari apa yang dijadwalkan. Jadi mungkin akan membuat kurang nyaman buat sebagian penumpang ya. Cuman kalau saya ya udah, saya tempati aja. Dan ini terminalnya juga luas, nyaman, dan tidak terlalu ramai. Ini saya menunggu di daerah kedatangan yang memang sepi, cukup nyaman sih, ada colokan dan ada kursinya juga. Kalau di daerah keberangkatan itu ya cukup ramai karena memang banyak penumpang yang nunggu bus, baik ke arah Jabodetabek maupun ke arah Jawa Timur untuk saat ini ya. Oke, biar tidak berlama-lama ngomongnya, nanti kita ketemu lagi ketika bisnya sudah datang. Oke, karena ini udah jam 8, kita coba pindah ke pintu keberangkatannya terminal Tirtonadi. Di sini ada bus Setia Mulia tujuan Jakarta, tidak tahu kemana ya. Lalu itu ada Sugeng Rahayu yang ke Bandung, pastinya kalau yang baru itu ke Bandung. Eka ke Magelang atau ke Cilacap ya, nggak tahu. Lalu itu ada Eka ke Purwokerto juga. Ini Sugeng Rahayu ke mana? Cilacap mungkin ya, atau Semarang ya, kurang tahu saya. Udah tulisnya di ujung, benar. Nggak tahu, mungkin cadangan mungkin. Nah, ini Setia Mulia tujuan Jakarta berangkat. Semoga aman, nyaman, lancar selama sampai ke tujuannya. Ya, kemarin nunggu busnya tadi jam 7 itu dikontak, 7 lebih dikontak kalau busnya udah masuk ke Tol Ngawi, dan ini langsung ke Solo. Jadi mungkin ya sekitar jam 8 lebih ini harusnya sampai di Tirtonadi. Nah, itu dia biasanya yang belakang masuk di terminal Tirtonadi. Jadi kalau nunggunya di sini ya, kalau bus M-Trans nggak ada agennya di Solo ini, kata yang belakang ya.
tutup belakang. Jadi teman-teman, ini saya udah masuk ke dalam bisnya. Di atas itu ada kelas eksekutif dan sleeper depan itu kan saya enggak rekam karena emang di atas sudah cukup ramai, dan itu ada buat nyeduh minuman dan mie mungkin. Dan pojok saya ada di bawah sini, bawahnya ada ruang-ruangan gini, dan di belakang juga ada tempat seduhannya sendiri untuk kelas bawah ini. Untuk di sini, bismillah, kita buka. Ya. Kita tutup dulu pintunya. Ya. Ini di sini teman-teman, tempat duduknya ini ada lampunya di. Nah, ini ada selimut dan bantal, ada juga snack yang nanti kita buka setelah duduk ya. Ada minum, ada telepon, dan ada TV. Kita duduk dulu aja. Ini seatnya besar dan elektrik ya, ini ada kontrolnya di sini. Dan ini nyaman banget ya kalian. Dan tertutup. Bisa ditutup. Nah, cakep nih, privacy banget nih tempatnya di sini. Dan saya juga ada AC, ada apa ini, dimmer. Nah ya, ini terang lampunya, ini mati. Nah gitu, ini ada TV, ntar kita coba kalau udah. Oke teman-teman, ini jam 8:30 sudah berangkat dari terminal Towati. Ya benar, telat sekitar 1 jam, dan semoga perjalanan kita aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan, tidak kesiangan ya. Ini kita belok ke kanan pakai ke kiri, mungkin masuk tol ngemplak mungkin ya. Kita sambil kita lihat windownya aja. Di sini atas ada ruang AC, ada lampu kecil, dan ini lampu besar. Di sini ada switch putarannya ya. Jadi kalau di ke kanan gini tambah terang, tapi ke kiri itu matikan. Dan nyalain dulu untuk review. Di depan ada TV, smart TV, cuman kelihatan nggak ada internetnya ya, jadi harus menyediakan koneksi sendiri. Dan juga ada telepon untuk menghubungi awak. Terus ini ada botol minum, ada tempat naruh barang, dan ini kartu keselamatan dan kartu doa. Lanjut, terus di ini ada legres yang bisa diangkat buat naruh sepatu sendal. Lalu di ini ada pintu yang bisa ditutup, jadi ini benar-benar private, cuman ya ini pintunya bening sih, bening, tapi suara orang dalam masuk, terus suara mesin masuk. Ini ada kaca, ada remote untuk mengatur TV-nya, dan di kawatnya mungkin biar nggak dibawa pulang ya. Setelah sini ada meja makan. Nah, ini dia meja makannya. Ini benar-benar nih fix, ini bis paling keren yang pernah aku naiki untuk selama ini ya. Thank you untuk M-Trans sudah bisa bikin bus yang semewah ini masuk jalur Bogor dan dengan harga yang masih wajar lah. Ini ada reclining seat di sini, lalu ada cas USB baik biasa maupun yang Type-C, dan ini ada tempat bagasi. Untuk di atas ada bagasi lagi nih. Ya, ada bagasi. Kita tutup aja, agak berat tutupnya. Tutup. Ya. Aja, dan kita coba selonjorin dulu ya. Selonjor berarti kita lepas alas kakinya dulu, kita masukkan ke dalam sini ya. Begini bolong juga ya, udah apa, udah aman masuk. Lalu bentar ini kita pindah dulu, snacknya kita tahan dulu. Ya masih di kota lah gitu. Ini kita coba pencet yang gas tadi ya. Nah ini otomatis DRS-nya akan naik ke sub ya, pas lurus ke sini, dan ini bagian belakangnya direbahkan. Oh udah maksimal, ternyata maksimal ya. Nyaman kok. Bentar.
Ini untuk aku yang tingginya hampir 190, ini mentok tapi masih oke, masih bukan yang sampai nekuk banget gitu kakinya. Ini lutut ini lurus. Lutut lurus dan ya ini untuk yang di baris depan gini ya. Kalau baris belakang mungkin agak TV-nya agak maju karena kan ada sandarannya seat. Ini mungkin agak sedikit beda, cuman yang aku suka dari bis ini itu serba tertutup dan privacy satu-satu, jadi ya sangat-sangat vibes-nya sangat kayak di kereta kompartemen suite yang harganya itu bisa hampir 2 juta untuk ke Solo Jakarta ya, 2 juta lebih kalau ke Surabaya Jakarta lewat utara kereta api Argo Anggrek atau selatan lewat kereta api Bima ya. Inilah kompartemen suite ala bis yang menurutku nyamannya udah, walaupun aku belum pernah nyoba ya sebetulnya yang kompartemen kereta, cuman nyamannya udah wow, 89% udah vibe-nya kerasa enak banget gitu, lebih dari cukup untukku. Sampai aku ingat ada temannya yang kayak nge-quote gitu, memang bisa nggak sih kita hidup di sleeper bus aja, dan ya karena itu yang bener, yang sleeper bus itu senyaman dan enak itu tinggal di dalam ini, walaupun mungkin hanya untuk 8 jam atau berapa ya ke depan. Ya begitu ya. Lanjut deh, kita sekalian buka untuk snacknya. Nanti ada minum dan dikasih rice bowl dari salah satu restoran cepat saji ayam. Kita simpen dulu, dan ya aku sudah lapar ya karena makannya masih di Weri masih lama, jadi sekarang kita buka dulu snack dan makanan yang lainnya. Tasnya aku taruh dulu. Tasnya bisa ditaruh, tas kecil ditaruh di sini ya. Ini aman kok karena ini tertutup rapat. Cuman kalau ditinggal untuk harus makan ya harus tetap diambil tasnya. Nah, kita coba. Oh ya, sebelumnya ini untuk penomoran kursi di bis ini, untuk yang kelas sleeper ini pakai nama-nama tarian khas Bali nih. Di belakang ada Puspanjali Dance, lalu di yang aku tempati ini namanya Kecak Dance. Ada gambar dan ada aksara Bali juga. Di belakang juga namanya beda-beda, aku nggak tahu apa ya. Terus di atas yang sleeper depan juga nama tarian juga, dan eksekutif biasanya nomor tempat duduk seperti biasa kayak 1C, 1T, 2C, 2D, 3ABCD dan seterusnya gitu. Untuk yang di atas nih kayaknya karena udah malam gelap dan juga ada penumpangnya, jadi mohon maaf aku nggak bisa review, tapi mungkin sedikit gambaran ya. Di depan itu ada kabin untuk 2 orang sleeper gitu, kayak sleeper yang paten, bukan yang berwarga seperti ini, jadi full memanjang, bawahnya memanjang gitu, dan bisa lihat depan langsung, dan kabinnya itu tertutup untuk 2 orang yang ada di kiri dan kanan depan gitu ya. Jadi yang belakang eksekutif dia susah untuk lihat ke kaca depan gitu. Sedangkan untuk di eksekutifnya ya biasa ada 32 mungkin ya, saya ingat tuh 32 set dengan konfigurasi 22 dan rack yang model terpisah, dan bahannya juga bahan kain ya, bukan kulit, jadi standar bahannya M-Trans gitu. Lanjut lagi deh untuk bahasannya. Untuk service snacknya ini ada mie instan, mie seduh, kemudian ada ini dental kit untuk sikat gigi dan semacamnya. Kita taruh dulu, kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ini 5 roti croissant lah gitu. 6 ini ada coklat. 6, 7 ada ini tisu basah, berarti 7 termasuk yang nggak bisa dimakan ya. 8 ada kentang goreng. 8, 9 ada susu oat. Ini kalau dihitung harganya berapa ya? Nggak usah dihitung deh, nggak kepikiran terus kalian. Oh, ada kacang. Nah, dan data tasnya udah kosong habis, dan ya 10 macam dari M-Trans, dan yang bisa dimakan ada 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah 2 yang tidak bisa dimakan nih, sikat gigi sama tisu basah. Ya, ginilah umumnya naik M-Trans ya. M-nya itu makan terus, makan sampai kenyang, dan penumpang jarang lapar. Nih standar Malangan ya ceritanya, dibawa ke jalur luar Malang kayak ke Ponorogo, Solo ini, terus juga ke Blitar juga ada M-Trans mengembangkan ekspansi, dan semoga bisa nambah lagi untuk unit-unit premiumnya yang double decker ataupun yang sleeper seperti yang lainnya sekarang gitu. Oke, mungkin biar tidak kepanjangan footage-nya, kita stop dulu, nanti kita lanjut setelah perjalanan. Lampunya kita matiin dulu nanti ya. Oke, saat ini pun sudah masuk tol di gerbang tol Ngemplak, dan lajunya ya sekitar 100-an km per jam ya. Ini cukup cepat dan jalannya jauh lancar sampai tujuan. Dan ini ada yang tinggalan dikit, yaitu ada colokan listrik. Kelihatan ya. Pokoknya ada colokan listrik normal untuk colokan standar Indonesia, selain dari USB di bawah dan USB di atas mana. Nah ada yang harus USB hanya di bawah ini, benar. Maaf, keliru. Dan ini juga keliru dikit nih, ada selimut aja nggak ada bantalnya, karena bantalnya itu di atasnya kepala kursi begini, udah nyatu. Dan ini untuk AC-nya ini dingin banget menurutku, cuman ya bisa ditutup tentunya ya, untuk over AC-nya nanti kalau udah malam kita tutup aja. Ini jam 9:30 malam, dan bus yang aku naik itu udah melintas di sekitar Bawen. Ini udah sampai penumpang ya, setelah Solo ini langsung jos menuju rumah makan Rose Eco di Wuleri, kalau nggak salah, makanya di Rose Eco, lalu ke Jakarta dan Bogor via Pondok Cabe Parung harusnya. Ini aku mau cerita dikit tentang experience aku naik M-Trans dan apa yang aku rasain sejauh ini selama menggunakan ini kencang banget retardernya. Tadi kalau ngerem kencang tuh di deck bawah itu retardernya ketinggalan banget, dan mesinnya juga kalau ngegas yang kencang. Ini ya pertama kalinya aku naik bis double decker yang akap di bawah sih, makanya aku baru tahu experience-nya begini, karena selamanya aku kan di atas terus ya. Kalau naik double decker, bisa teman-teman lihat report yang sebelumnya juga di atas terus pasti. Lanjut tentang M-Trans nih, sebenarnya awalnya itu bus yang menjalani rute dari Jawa Timur menuju Bali, dari Surabaya, dari Malang, dan Kediri dan sekitarnya ya. Lalu beberapa tahun terakhir dia ekspansi ke arah Jakarta. Dari rute awal itu dari Malang ke Jakarta, ke Polres sama ke Bogor kalau salah aku itu. Dan ya M-Trans ini begitu masuk bisa langsung menyesuaikan lah dengan istilahnya standarnya pemain Jakartaan yang sudah lebih dulu seperti Trans dan yang lainnya. Jadi dari fasilitas, dari servis maupun experience naik ini itu jujur menurutku M-Trans sama Trans itu mirip, tapi ini adalah hal bagus sih menurutku. Jadi mirip dalam konteks yang bagus lah intinya. Terus soalan kayak servis makan atau servis snack yang berlimpah gitu kan, mungkin game changer pertama kan Trans, dan mulai diikuti oleh M-Trans dan PO yang lain ya. Mohon maaf kalau salah ini ya. Dan itu udah hal yang bagus, dan lama-kelamaan ya kebawa ke PO lain dan ke rute lain. Misalkan pemain Malangan kayak apa ya contohnya, Juragan 99, terus Semeru, terus juga Agramas. Itu udah mulai menyediakan snack yang banyak, dan sebagian juga ada kayak seduhan di bis gitu, dispenser dengan makanan minuman gitu. Terus juga model kabin kayak kompartemen gini, aku pasti yang menginisiasi siapa, tapi M-Trans ini menurutku salah satu yang bisa menyempurnakan experience-nya gitu. Jadi dibikin yang tertutup gini kan, awalnya kan 2000 berapa ya yang Sinar Jaya sleeper kan masih sleeper biasa, sleeper tumpuk gitu ya, jadi cukup sempit. Terus
lama-lama ada sleeper yang apa namanya switch kombi dari Laksana, terus juga ada apa sleeper yang kayak gimana lagi ya, sleeper yang 21 gitu yang bersebelahan. Dan ini M-Trans menurutku inovasi itu bukan yang out of the box banget, tapi bisa dibilang menyempurnakan. Dan apa rasanya naik itu standar naik bus itu harusnya sekarang tuh begini menurutku ya, untuk harga dan kelas yang ditawarkan tuh ini udah standar yang oke dan bagus banget gitu. Jadi gitulah perannya M-Trans tuh apa namanya salah satu yang bisa mengatur atau mengkondisikan gimana standarnya naik bus untuk kelas yang mewah gitu, yang di atasnya kelas eksekutif gitu. Khususnya di kelas dari, jadi nilai jualnya M-Trans tuh menurutku tuh paling oke ya di apa fasilitasnya seperti ini, dan juga di service snacknya, maksudnya service ini apa snack on boardnya gitu. Sedangkan kalau PO lain kan ya ada macam-macam, masing-masing punya kelebihan atau keunikan masing-masing ya. M-Trans tuh itu, terus juga PO lain kayak 27 Trans itu kan juga service dan fasilitasnya juga menurutku oke, cuman di apa namanya di rute yang apa tidak sebanyak M-Trans gitu ya. Pokoknya mereka tuh saling melengkapi, apa istilahnya ya, secara tidak langsung, secara tanpa disadari mereka itu sinergis untuk mengatur gimana standar dari fasilitas bus, terutama di jalur yang panas kayak jalur Malang, terus juga mungkin juga apa Malang Jakarta, Malang Denpasar, terus juga mungkin lari jalur Jawa Tengah dan Jawa Timur juga agak mulai di apa namanya dihangatkan gitu ya. Dan apalagi ini sebenarnya kan tol Jogja ya, setahu udah mau jadi tol Jakarta apa Kartosuro ke Jogja udah mau operasional. Jadi ya mungkin tidak lama kita akan melihat banyak bus yang seperti ini di rute Jakarta Jogja gitu. Yang ini apa namanya, kita sebagai pengguna, sebagai penumpang ya malah diuntungkan sih dengan banyaknya pilihan bus yang makannya berlimpah, terus juga fasilitasnya nyaman dan harga yang masih masuk akal gitu ya. Mungkin kalau dibilang harganya murah tuh enggak, mungkin salah ya, mungkin enggak begitu murah, cuma masuk akal atau worth lah istilahnya untuk fasilitas yang didapatkan segini. Ditunggu aja lah perkembangan bus di Jawa khususnya ya, masih sangat menjanjikan, dan prediksiku mungkin akan banyak yang kayak gini di jalur Jogja atau apa, Jakarta Solo Jogja, atau mungkin Jogja ke Jawa Timur ya. Mungkin Jakarta itu sih yang paling ini apa, paling dua, karena akibatnya transportasi darat itu ya di Jawa itu ya Jakarta gitu. Ya tunggu aja. Dan jadi ini bukannya membandingkan, bukannya mencari yang paling bagus, tapi ya seperti aku bilang tadi, semua ada keunggulan, ada keunikannya, dan kita sebagai user itu diuntungkan lah dengan banyaknya pilihan yang ada. Jadi mau milih yang jadwalnya pagi atau milih yang harga seperti apa, atau budgetnya punya berapa, kalau banyak pilihan ya mungkin buat sebagian kecil kayak mania itu mungkin akan bingung, tapi untuk orang-orang pada umumnya itu akan terbantu dengan kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan otobus seperti ini. Oke teman-teman, saat ini jam 9 lebih, hampir jam 10 ya. Ini masuk di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang Barat. Masuk ke tol Trans Jawa yang bagian Pantura, bersama dengan bus wisatanya Pangeran. Ini yang apa, yang Hino RM ya kayaknya ini. Pantuannya di sini kelihatan jelas dan cakep banget. Ini ada hal untuk diperhatikan kalau naik bis M-Trans ini dan di kelas ini ya. Jadi untuk bus ini, untuk ngeremnya itu bisa dibilang cukup kencang, cukup pakem gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman duduknya enggak bener akan
melorot ke depan, jadi ya bisa hati-hati aja dan jangan sampai salah posisi duduknya atau ada barang yang jatuh itu mungkin akan kurang mengenakan gitu ya. Dan di bis ini juga tidak ada sabuk pengaman di kelas ini ya, jadi ya benar-benar harus hati-hati dan harus posisi duduknya dijaga gitu. Ini M-Trans yang mana? Kayaknya yang Bogor Malang Bogor yang excellent kayaknya ya, soalnya nggak nonton. Terus switch kombinya Sinar Jaya yang dari Madura kayaknya, langsung mulai ngebut lagi dan ya oke sih, kecepatannya di sini bagus menurutku kok. 100 berarti 100-an suka nggak bikin di sini nggak kesiangan gitu. Namun gitu aja sih dari aku nih, bentar lagi juga nyampe Boyolali dan bakal sambil makan, kita lihat cari makannya seperti apa, dan harusnya ya semoga bisa ngambil sepuasnya gitu, karena kan ini kelas full service-nya M-Trans gitu ya istilahnya. Itu teman-teman mengintip ke ruang tiket itu yang merah itu toilet, pintu toilet, dan ada jalur ke ruang driver dan ruang logo yang bertugas. Oke teman-teman, jadi bicara tentang bus ini ya mungkin tak terlalu habisnya ya, dan aku udah sebagai orang yang pernah mungkin ratusan kali naik bus, berbagai macam bus, itu aku udah mengakui kalau ini salah satu bis yang paling bagus, yang paling keren, wah dan sebagainya lah, prestisius sekali untuk bus ini. Dan sebelumnya aku mau apresiasi dan terima kasih itu untuk M-Trans. Dan tapi ya bicara tentang kesempurnaan, sebenarnya di dunia ini kan tidak ada yang sempurna ya pada prinsipnya, dan bener semakin bus ini maju, semakin aku eksplor dan aku alami lebih dalam perjalanan dengan bus ini, aku nemu beberapa hal yang mungkin bisa jadi catatan, bisa jadi improvement bagi pihak operator terutama di masa mendatang. Yang pertama di dari sebelum keberangkatan tuh ditulis waktu tuh jam 19.20 ya untuk bus ini, jadwalnya 19.20 dari Solo, dan disuruh standby 30-60 menit sebelumnya. Ya sebenarnya itu sih tidak masalah, karena emang prinsipnya kan bus ini kan mungkin menyesuaikan dengan waktu berangkat dari start dan lalu lintas juga. Cuman dari beberapa yang aku tangkap dari teman-teman di media sosial juga, bus itu seringkali masuk Solo itu telat, di jam 8 atau tadi jam setengah 9 gitu ya. Mungkin ini bisa dievaluasi untuk M-Trans khususnya di rute di Keraton Timur ini ya mungkin. Jadi antara busnya harus lebih cepat berangkat kalau emang jalannya macet, atau kalau nggak ya sekali aja dimundurkan jadwal keberangkatannya, di tiket dimundurkan dari jam 8.00 gitu lah, 8 malam, itu kan tidak terlalu menunggu lama ya si para penumpangnya gitu. Yang kedua ada aku udah nemu beberapa fasilitas yang tidak berfungsi di bus ini, kayak yang paling krusial itu air panas. Kenapa aku bilang krusial ya, karena tadi seperti aku bilang tuh M-Trans tuh dia jualnya salah satunya ya snack dan makanan onboardnya itu. Jadi kalau air panasnya ada ya ini tidak bisa itu, kopi tidak bisa itu, mie dan sebagainya. Dan nih aku tadi nyobanya tuh minuman cappuccino, dan ternyata airnya tidak bisa, jadi ya udah aku sudah pakai air biasa aja. Dia air itu pun dispenser juga tidak nyala, jadi aku sudah pakai air yang di sini tadi yang dikasih disediakan oleh busnya gitu. 2, terus 3 mungkin ini udah mulai dengar ada suara ketak-ketak gitu ya, mungkin bisa ditingkatkan lagi kualitas produksi dari karoseri Temtem terutama ya, sebagai manufakturnya bis ini, semoga bisa ditingkatkan lagi.
Terus udah sih gitu aja sih menurutku. Mungkin ada beberapa hal kecil lain yang sebenarnya bisa ini ya, bisa beda-beda ya. Cuman oh ya, nih satu lagi yang menurutku beda adalah experience naik M-Trans di rute Ponorogo ini. Walaupun mungkin kelasnya sama, servisnya hampir sama, cuman experience-nya agak beda. Jadi yang pertama di Solo itu udah ada agen ya, jadi benar-benar kita harus pesannya harus online, dan setelah itu nanti akan dikontak oleh agen kantor yang di Ponorogo dan oleh kru atau pramugara yang bertugas di perjalanan yang akan kita naiki gitu. Jadi HP harus standby, jadi misal busnya dikabari sudah berangkat dari mana gitu misalkan, nah kita harus segera siap-siap ya. Satu, kedua juga ada beberapa yang kurang seperti tiket-tiket tidak dikasih untuk pemesanan online. Cuman mungkin kalau udah punya email itu udah dianggap sebagai tiket ya, jadi tidak ada tiket fisik sama sekali. Tiga, juga tidak ada tag bagasi, itu tidak ada, jadi ya semoga aja aman ya, tidak ada tertukar atau kehilangan gitu. Cuman ya aku sebagai pengguna sih ya, harapannya experience yang kecil-kecil ini bisa disamakan lah untuk semua M-Trans gitu. Jadi ya orang kalau naik M-Trans dah standar kalau mau naik dari Ponorogo Jakarta atau Malang Denpasar atau rute kemana-kemana lah gitu, mana pun itu bisa standar. Misal pasti dapat tiketnya di misalkan kalau tidak ada agennya di Solo tadi misalkan ya tidak masalah, sebenarnya tidak masalah itu. Cuman ya standarnya tetap dikasih tiket untuk misalnya ada penumpang yang perlu bukti perjalanan gitu kan, tiket print gitu, tiket fisik gitu. Terus juga fasilitas diperhatikan lagi, kayak tadi air panas itu kan benar-benar untuk bis yang jualan servis tuh air panas lu krusial gitu menurutku. Terus juga makanan yang respo ini juga tadi udah dingin ya. Aku dapetnya udah dingin karena udah sekitar 3-4 jam dari bis ini berangkat ya. Mungkin ya bisa dikonsiderkan gimana lah, walaupun tidak bisa tetap hangat, tapi ya seenggaknya jangan sampai dingin sampai nasinya agak keras gitu kan. Ini kan busnya kan AC, jadi ya mungkin karena pengaruh suhu ruangan juga ya, mungkin gimana caranya biar walaupun ini udah tidak panas tapi tidak sampai dingin beku gitu, beku yang namanya keras gitu, agak sulit dipotong oleh sendoknya gitu ya. Mungkin itu aja ya untuk catatan atau evaluasi dari aku sedikit ya. Ingat ini tuh aku bukan maksud menjelekkan, tapi ya pada prinsipnya kan di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan ini aku mau meng-highlight kira-kira apa yang bisa ditingkatkan oleh M-Trans untuk mendekati level yang sempurna itu ya. Itu bukan menjadi semua, tapi mendekati atau mengarah ke situ ya. Ini mungkin sudah mau sampai di Wuleri untuk harus makan nih. Tadi udah Semarang, udah Kendal ya, mungkin sudah di Wuleri. Kita tunggu aja. Oke, ini udah masuk ke jalan raya Pantura untuk menuju ruang makan. Mau ngasih sedikit tips untuk teman-teman yang mau milih kursi di bus M-Trans Tubultiker ini, baik yang rute Ponorogo maupun rute Malang ya. Ini untuk rekomendasi aku untuk di tek bawah ini, yang suite kompartemen ini di depan sebelah kiri, kecak dance. Kenapa? Karena pertama jendelanya ini full, ujung ke ujung full, sedangkan yang di sebelah itu kehalang oleh emergency exit gitu, jadi terbelah dua jendelanya view-nya. Juga yang kedua ini lebih longgar di depannya, lebih kalau yang barisan belakang itu lebih TV-nya lebih maju karena kan ikut sandarannya tempat duduk depannya gitu. Sedangkan yang ini enggak, jadi lebih luas, lebih longgar di sini, luas banget ya. Sedangkan di dek atas, yang sleeper atas itu
sebenarnya sama aja sih ininya, harganya sama, cuman ya itu preferensi masing-masing aja, karena lebih nyaman tuh untuk berdua kalau di atas, lebih apa, karena tempat duduk kan dua dan kabin begini itu nyambung kiri kan, nyambung gitu loh, jadi akan lebih nyaman kalau satu kamar dengan orang yang kita kenal gitu. Istilahnya kalau hotel ya, ini hotel yang untuk seorang dan yang di atas itu untuk 2 orang gitu ya mungkin. Ini rumah makan yang di base malam di Boyolali. Emang pusatnya di sini untuk harus makan base malam dari Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah dan sebagian yang Jawa Timur kayak Agamas, terus juga apa entrance yang Ponorogo ini, terus juga apa yang Jawa Timur ya adalah berapa lah pokoknya. Oke teman-teman, saat ini bus entrance dari keraton yang saya naiki sudah tiba di ruang makan Rose Eco Boyolali, dan ini busnya parkir di depan situ itu, dan ruang makannya ini seperti ini kelihatannya bangunan baru, bersih dan cukup nyaman, cuman kurang dingin aja atau kurang agak pengap lah karena tidak ada AC dan kipas juga tidak ada, AC tidak nyala dan kipas tidak ada gitu. Tapi bagus kok ini untuk ruang makannya, cuman ya digabung antara kelas eksekutif maupun kelas sleeper kompartemen itu semua digabung dalam satu ruangan, dan semuanya boleh ambil makan secara cor atau bebas ambil, tidak dibatasi. Dengan catatan ada 2 menu ya ditawarkan, ada menu prasmanan. Kalau prasmanan itu bisa ambil sepuasnya, atau soto itu tidak bisa ngambil yang lain gitu. Soto aja atau prasmanan boleh, segala-galanya boleh diambil selain soto. Dari ini aku makannya ada nasi, lalu sayur capcay, kerupuk, dan lauknya ada 3 macam, tempe, telur rebus, dan ayam pak kecap. Minumnya es teh. Nah ini gitu, dan biar tak lama kita makan dulu aja ya. Oke, ini adalah tampilan eksterior dari bus M-Trans yang saya naiki pada malam ini. Bodinya adalah Avante D2 buatan karoseri Phantom, dan livernya standar ya, dan apa namanya sedikit custom di bagian seperti di atas itu ada apa palang atau apa untuk mencegah kena ranting. Bawahnya ada tulisan nomor serinya M273 dengan julukan Natalia. Dan di sebelah ini ada slogan dari berbahasa Jerman ya, sepertinya ya. Ini yang ini itu adalah bis yang bagus, bis yang apa namanya mewah gitu, pengalaman perjalanan yang mewah istilahnya. Juga ada, dan ya sebenarnya standar ya, standar Phantom Avante pada umumnya. Dan ini adalah situasi rumah makan Rose Eco di Boyolali. Ada beberapa bus lain di ini, contohnya di ini Murni Jaya. Ini masuk Pandawa 87 yang sleeper Bogor Banyuwangi ini. Sepertinya tidak tahu dari Bogor dari Banyuwangi, kurang tahu. Ini double deckernya Murni Jaya yang Mercedes-Benz. Lalu itu ada apa lagi ya? Banyak lah pokoknya lah. Sembodo ada. Tapi baru tahu saya sepakat dari sini kalau dari timur. Tunas Muda alias dulunya STJ Sudiro Tunggajaya. Lalu itu ada Nusa Bali, dan ya coba ya. Dan ini bangunnya kayaknya udah direnov semua sih, udah bagus semua. Udah apa namanya lebih menarik daripada rumah makan Rose Eco yang beberapa tahun aku kesini itu masih kurang bagus gitu, udah terkesan bangunan lama gitu ya. Ini di bagian belakang ada Mahardika, termasuk double decker yang terbarunya yang J5, lalu itu kayaknya yang tonton SR3 juga ada ya itu. Mana? Tonton atau bukan ya itu? Aku kurang paham. Oh iya, tonton bener. Ada tonton yang Volvo yang biasa dan yang double decker. Lalu ada Sembodo, ini Sembodo yang Jogja ke Bogor yang pernah aku naikin sebelumnya. Lalu Tunas Muda di sana, lalu ini Mujijaya MCPM.
masuk kembali 27 Trans. Ini rute Sragen kemungkinan. Dari Sragen atau dari Jakarta ya, nggak tahu. Kayaknya dari Sragen deh. Tuh Agramas Switch Class tujuan Malang atau dari Malang ya, sama aja di tempat waktunya nih. Oke, ini udah berangkat lagi dari rumah makan Roseko dan ini masuk tol melalui gerbang tol ini apa, kawasan industri Batang apa, gerbang yang baru lah pokoknya, bukan balik Polari tapi ke arah barat lagi sampai sebelahnya Polari itu ya ini apa, kawasan industri terpadu Batang. Jadi apa namanya, banyak truk buatan berat yang berhenti nih kelihatan. Ini apa, jalur tol baru, jadi apa aksesnya itu masih mulus dan lebar ya, karena mengakomodasi truk dan bus yang sedemikian banyak di hari ini gitu. Ya, ngomongin soal tadi service makannya, menurutku sih enak ya, dan banyak juga sesuai dengan ekspektasiku. Setiap naik M-Trans tuh pasti makannya banyak dan terbilang enak gitu. Ya menurutku yang lebih bisa ditingkatkan itu lebih ke kenyamanan tempatnya. Mungkin dikasih AC-nya di apa, dinyalakan lagi atau dikasih kipas lah. Sebenarnya kalau malam gini kan dingin, kalau pakai AC mungkin dikasih kipas aja ya untuk sirkulasi, karena ya kalau ruangannya lebih ramai mungkin akan lebih padat gitu. Tadi kan cuma satu bus jadi masih oke. Ya mungkin habisnya aku akan istirahat dan menikmati kenyamanan bus ini. Mungkin akan lanjut lagi kalau udah nyampe di mana ntar bangunnya ya. Ini sambil ini kita lihat jalan akses tol industri Batang yang baru ini kan aku belum pernah, jadi mungkin aku lihat dulu sampai gimana jalurnya ya. Ini kayaknya sih cukup panjang nih, dan tapi enak kok jalannya. Oke, ternyata perjalanan malam ini relatif full tidur dari mana? Dari masuk di daerah Batang sampai ke bangun-bangun tadi di Cikampek sebentar, terus bangun lagi masuk di rest area 62 untuk isi solar, lalu sedikit melek tuh di Lebak Bulus bawah stasiun MRT, terus ini bangun-bangun lagi udah di Kemang, Bogor. Jadi ini jam 5 kurang ya, jadi bisa dibilang ini cukup cepet. Jadi setengah 9 dari Solo, jam 5 kurang dah nyampe ini, udah standar cepet lah menurutku. 8 jam setengah hampir 9 jam itu standar cepetnya Solo ke Bogor gitu. Ya walaupun tidak banyak yang aku rekam dari lepas soal makan tadi kan, membuktikan kalau ini adalah perjalanan yang nyaman, enak banget untuk istirahat di kabin bus M-Trans kompartemen suite ini ya. Saya benar-benar tidur dengan nyaman dan minim gangguan. Jadi untuk kesimpulan perjalanan kali ini menurutku dari segi kecepatan ini udah oke, udah pas lah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat gitu. Terus juga dari segi fasilitas, dari segi kenyamanan makan dan segala macam, menurutku bus ini juara sih menurutku. Cuman sesuai dengan harga yang ditawarkan aja gitu. Jadi kalau memang bersedia mengeluarkan budget sekitar 400-an ribu untuk Solo ke Bogor dengan bus, ya aku nggak ragu untuk merekomendasiin ini dengan catatan yang kemarin aku sampaikan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kereta ya tentu aja ada plus minusnya ya. Kok di harga yang sama kan kereta paling dapat yang kelas di tengah-tengah antara ekonomi, new gen, dan di bawahnya eksekutif gitu ya. Mungkin positioningnya begitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misal ingin naik bis juga ada budgetnya, bisa naik ini atau naik yang eksekutifnya kalau mau yang lebih murah, atau kalau pengen naik kereta ya bukan pilihan yang salah juga gitu ya.
Oh, ini perjalanan yang menyenangkan dan sangat nyaman dengan bus M Trans ini, dan kru yang bertugas juga sangat ramah melayani dan membantu di perjalanan maupun sebelumnya ketika tadi saya minta info positif busnya waktu sebelum berangkat gitu ya. Kurang lebih gitu sih untuk pendapat saya dengan bus M Trans Tobaker ini, dan untuk ke depannya semoga bisa bertambah lagi, baik dari M Trans atau dari PO lain yang membuka bus-bus nyaman seperti ini, karena kan bisa menarik orang untuk minat untuk menggunakan transportasi darat, transportasi jalan raya seperti bus ini gitu. Apalagi dengan semalam yang udah aku omongin tuh, perkembangan bus tuh masih prospeknya masih luas dan sangat menjanjikan gitu ya. Overall gitu aja sih, dan terakhir aku juga mau ngucapin terima kasih buat M Trans yang sudah bisa bikin layanan bus nyaman ini, terus juga kepada awakku yang bertugas di bus M27 ini, tentunya semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam seluruh aktivitasnya, dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai menjelang akhir video ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon koreksinya juga. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, nanti kita lanjut lagi sampai ke bus ini di Bali Terminal Bubuak, mungkin sekitar jam 5 lebih, ini udah jam 5 pas sekarang. Oke teman-teman, ini jam 5.22 sudah di Bali Terminal Bubuak, dan terminalnya seperti biasa ramai ya, dan masih dalam pembangunan renovasi. Jadi kita jalan ke depan aja bentar untuk lihat bus-bus yang ada. Itu ada Pandawa Sleeper, terus Haryanto, Garuda Mas, Cipto, KYM. KYM ini kayaknya keberangkatan pagi atau sore. Pagi harusnya kan eksekutif, kalau sore yang sleeper. Jalannya basah nih, berarti kemarin hujan deras. Data Kolit, Halu Bojo Scania, dan Garuda Mas, Prima, Handoyo, dan lain sebagainya. Ini cuma ada bus Budiman arah Pangandaran, Jetbus HD1, itu Handoyo yang angkatan pagi ke Temanggung Jogja, dan M Trans yang angkatan pagi juga dengan kode Castle itu jurusan ke Surabaya Malang kelas sleeper gitu. Itu aja yang aku sampaikan untuk report kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.